Jagalah anak-anak dengan baik adalah pesan terakhir dari Ricky Syahputra di pagi harinya untuk istrinya Ratnawati. Namun pada siang harinya Ricky sudah tiada, terbawa arus banjir bandang yang melanda Padang Panjang pada 27 November. Jaga anak, karena kita tinggal tempat ini sangat berbahaya. Sebelumnya kita udah dilanda banjir bandang. Itu pesan terakhirnya, jaga anak. 3 kata yang dia bilang, sabar, ikhlas, dan bersyukur dalam hidup ini. Itu yang tidak bisa saya lupakan. Tidak ada pilihan lain bagi Ratnawati selain sabar, ikhlas, dan bersyukur seperti pesan almarhum suaminya, Ricky Syahputra. Pada 11 Mei 2024 lalu banjir bandang melenyapkan rumah Ratna dan seisinya. Namun pada banjir bandang 27 November 2025 tidak hanya rumah yang hilang, Ratna juga kehilangan suaminya. Malam hari sebelum kejadian, Ratna sekeluarga sempat mengungsi, tapi pagi harinya suami Ratna dan sejumlah warga kembali untuk mengecek kondisi rumah. Melaporkan dari batas kota Selengbawa Jembatan Kembar terjadi tanah longsor. Mohon bantuan personil dan Tiba-tiba siang harinya banjir bandang menerjang mengakibatkan suami Ratna, Ricky Syahputra, terbawa arus banjir. Hari ini saya baru balik dari pemakaman suami. Mudah-mudahan orang-orang yang kena peluru itu syahid semuanya, Pak. Dan orang-orang yang belum ditemukan, semoga dipertemukan pada kami semua. Masih ada beberapa keluarga kami yang belum ketemu. Tangis Ratna ini bersumber dari tirani lalim yang mengakibatkan peristiwa alam berubah menjadi bencana. Kini Ratna bersama 4 putrinya bertahan di pengungsian, seraya berdoa menanti anggota keluarga lainnya yang masih dalam pencarian. Anak-anak ini terlalu dekat sama ayahnya, apalagi anak perempuan. Sebelum dia pergi itu dia udah ngajak ayahnya itu untuk ngungsi, tapi bapaknya nyuruh nyelamatkan diri aja dulu, kalau bapak bisa sendiri. Tapi saya sulit untuk menjelaskan, karena bagi saya ini anak-anak masih kecil, masih butuh perhatian ayah. Untuk kedepannya semoga saya bisa kuat itu menjalani hidup, supaya anak saya jadi anak yang sukses. Itu aja pesan suami saya gitu. Dari Padang Panjang, Sumatera Barat, Fraser, Metro TV. terjadi tanah longsor. Mohon bantuan personil. Seorang warga asal PD Aceh yang berjuang 36 jam melawan maut sambil menggenggam erat tangan anak perempuannya memiliki satu pesan. Reni hanya berharap agar hutan tidak lagi ditebangi menyusul tragedi banjir bandang di Sumatera. Saking dahsyatnya, Reni menyebut banjir kali ini bak tsunami kecil. Tolonglah perhatiin kami yang warga kecil. Tolong jangan tebang-tebangin lagi hutan. Kami yang orang kecil susah sini. Ini kan gara-gara hutan, Kak. Kayu dibayang yang dipotong kan. Kami yang rakyat kecil yang kena. Itu aja harapannya, kalau bisa jangan banjir lagi setiap tahun, Kak. Tolong dirapiin PD Jaya ini. Perhatiin rakyat kecil. Kayu besar gelondongan terus bermunculan dari lokasi banjir bandang di Sumatera. DPR meminta pemerintah segera mengusut ulah manusia yang mengakibatkan bencana ini. Video amatir yang diambil dari udara akan menunjukkan ke Anda pemirsa bagaimana masifnya kayu-kayu besar yang berserakan di lokasi banjir bandang. Terlihat kondisi sejumlah hutan yang gundul, menggambarkan hutan-hutan itu habis ditebang. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Samsurijal menyebut temuan ini akan dikaji saat rapat bersama anggota DPR dan pihak terkait. Pemerintah akan mengusut terkait bencana buatan manusia ini. Di Tapanuli Tengah dan Sibolga, Sumatera Utara, banyak hutan yang gundul atau mengalami deforestasi yang memicu dan memperparah bencana longsor hingga banjir bandang. Di antara penyebab hutan gundul adalah illegal logging atau penebangan kayu ilegal.
Tetapi harus jadi catatan. Semua penyebab ini betul harus jadi kajian semua ya. Nanti pasca ini pasti ada semua lah teman-teman di Sumut juga memahami apakah penyebab, kemudian juga bukan hanya karena ini takdir, tapi ada apa? Ada misalkan peran-peran yang harus diantisipasi. Ya, kementerian akan melakukan penanganan khusus pasca banjir. Kalau kita melihat Pak, ada juga pelindungan kayu itu Pak. Ya, nanti kan setiap kementerian lembaga akan melihat faktor-faktor penyebab ini, karena sudah Pak Presiden langsung mengumpulkan menterinya untuk koordinasi mengantisipasi ke depan hal-hal ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.